Al-jannatu na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu itu artinya surga. Wa na'imuha, nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Sa'dun, merupakan kebahagiaan. Liman yusalli, bagi siapa saja yang berselawat, wa yusallim, dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kunci surga nih. Kunci surga itu banyak. Ini diantaranya yang kalau sholat wajib mah udah biasa, wajib, nggak wajib tinggal sama sekali, fardu ain. Tapi selawat yang kita baca itu dapat menghantarkan kita ke surga, menghantarkan kita. Nah, kita datang ke masjid, nungguin waktu, ya selawat aja banyak-banyak, ya. Terus nungguin Jumat, baca selawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah berkah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Ini kata pengarang kitab, Abtabi'ul imla bismillahil aliyah. Kata beliau, abtadi'u, saya mulai al-imla, menulis. Malam-malam nulis, nggak pakai lampu tromak, nggak ada, cuman pakai lampu yang dari minyak. Bayangkan, ya, orang-orang tidur dia ngarang. Abtadi'ul imla, saya mulai menulis. Masya Allah, itu lama dulu tuh. Kita tidur enak, di jam 3 sholat kemudian ngarang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang amat tinggi. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Pemurah dan Allah tidak pernah marah. Murahnya Allah nyata. Di dunia ini ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang munafik, Allah berikan kemurahannya. Enggak kurang, betul ya? Rahman Allah. Allah pemurah, tidak pernah marah. Saya mulai karangan saya ini dengan menyebut nama Allah. Makanya kita ini sebagai muslim, jangan sampai kita ini apapun yang kita lakukan lupa dengan baca kullu amrin jibalun la yubda'u fihi bismillah bahwa naqisul barakah. Setiap perkara-perkara yang ada kebaikannya tidak diawali dengan membaca bismillah, maka berkahnya nol. Berkah yang penting. Sebab kalau berkah udah nggak sama kita, aduh kita repot dah. Usia ada panjang, berkah nggak ada, kita malas sama ibadah. Betul ya? Malas kita. Tapi begitu dikasih keberkahan oleh Allah, maka hidup mati kita lillah, hanya Allah. Ya, bismillah, jangan lupa. Makan, minum, jangan lupa baca basmalah. Ini Nabi yang ngajarin. Nabi yang mengajarkan. Mustadirran taibal barakati ala ma ana lahu wa awla. Kalau dalam Al-Quran, Al-Kafirun banyak anak pendek ini ya. Ya kan? La belum bola anak wala anak. Pendekin ya. Ini panjangin ma anak. Mustadirran, hal keadaannya itu yang meliputi taibal barakati, limpahan-limpahan rahmat. Masya Allah. Mengharapnya pengarang kitab itu berkat dia menulis kisah. Alama ana lahu wa aula. Karena di sini kata-kata ana di sini bukan nahnu. Ya, bukan. Di sini alama a'tahullah iyahu. Atas apapun yang Allah berikan kepada beliau segala nikmat-nikmatnya.
Itu. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, masya Allah, luar biasa, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita nih sampai hari ini, ya Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Coba, kalau nggak bisa duduk tiduran aja, ya Pak. Telinga kita ngedenger nikmat. Coba seandainya nggak ngedenger, betul ya? Ya Allah, nikmat luar biasa. Sampai kita pipis itu nikmat. Coba kalau seandainya buang angin nikmat. Coba ada kata, masya Allah, ya kan? Gimana kita? Ayo coba dah. Satu hari gak buang angin, besar nih kita, kembung kita. Itu nikmat. Jadi nikmat itu jangan dianggap sepele, besar tuh nikmat. Ya. Wa usanni bihamdin mawaridu zaibatun haniyan. Usanni, saya memuji zat Allah dan sifat Allah, mawaridu, yang datang nikmat itu zaibatun haniyah, yang lebar, yang banyak, haniyah tanpa batas. Masya Allah. Saigoh Al-Qur'annya, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, telah melimpah-limpah kepadamu nikmat Allah yang nampak dan yang tidak nampak. Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaz. Berapa kata diulang Quran itu? Hah? Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sampai diulang-ulang tuh Ar-Rahman. Paham? Kenapa? Karena banyak manusia yang kufur nikmat. Tuh. Oleh karena banyak manusia yang kufur nikmat, Allah kasih tahu nikmat yang begitu besar. Nggak akan terbayar oleh kita. Dipuji dengan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Mumtatian, asalnya mumtatian. Mumtatian, halnya sebagai kendaraan. Minas syukril jamil matoya. Kendaraannya apa? Syukur yang begitu indah, matoyahu, dijadikan tempat tunggangan kita. Jadi syukur kita kepada Allah yang besar ini kita gunakan. Ayo, gimana kalau kita nggak bersyukur? Jadi kendaraan kita ini syukur, ya kan? Bersyukur pada Allah kendaraan kita ini. Mumtatian minasyukril jamili matoya, sebagai kendaraan yang kita kendarai itu adalah syukur yang begitu indah. Maka syukur itu kita utamakan. Apa arti realisasi syukur? Orang bilang agama bisa ngomong syukur, siapapun bisa ngomong syukur. Mana buktinya? Mana realisasinya? Syukur itu adalah ketika kita tadi maghrib berjamaah, syukur sujud, syukur namanya. Sholat syukur itu. Jadi pengertian syukur bukan di lisan, digerakkan dengan badan kita yang begitu kokoh, yang begitu kuat menghadap Allah. Syukur atas nikmatnya. Nikmat beribadah nih, orang beribadah nikmat ya, nikmat Masya Allah. Tapi orang nggak ibadah nikmat, orang ibadah itu nikmat Pak, meresap Masya Allah. Kayaknya kita begitu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak punya apa-apa dan kita memang manusia yang paling lemah dalam segala-galanya lemah, maka dari situlah kita merasa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang-orang yang di malam hari ingat mati itu imannya nambah. Kalau di malam hari mikirin harta benda nggak nambah iman, blank tuh. Kalau malam-malam jam 3, jam 2 bangun, sholat 2 rakaat. Begitu kita doa, yang terdengar hanya bisingan angin, nggak ada suara apa-apa. Ya Allah, menembus langit.
Gitu ya. Itu yang kita alami itu. Nabi mengajarkan begitu. Jadi syukur ini kita jadikan kendaraan untuk kita lewat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu 'ala an-nuril mawsuf bil taqaddum wal awwalin. Wa usalli, aku bersalawat, wa usallimu, dan aku mengucapkan salam, 'ala an-nuril mawsuf, atas nurnya Nabi Muhammad al-mawsyufi yang sudah dijelaskan bitaqaddumi wal awwaliyah, dari zaman dahulu kala. Insyaallah. Taqaddum artinya awal, al-awal wal awal. Jadi zaman dahulu kala udah disebutkan. Insyaallah. Laulaka lama khalaqul aflaq. Hadis qudsi. Kalau bukan kenal kaum Muhammad, pasti dunia ini aku tidak jadikan. Hadis qudsi ini. Lah orang-orang salah nggak percaya, orang kafir nggak percaya itu. Percaya nggak? Enggak dia mah. Tapi kalau orang-orang kita percaya bahwa kalau tidak ada beliau, ini dunia nggak dijadikan. Betul enggak? Makanya ada ayat Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa, Az-Zariyat ayat 126. Tahu nggak ini ayat ceritanya? Ini seakan-akan ada pertanyaan Allah, untuk apa tuh manusia dijadikan? Allah jawab, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya, untuk ibadah. Karena masih banyak manusia yang belum paham dirinya dijadikan untuk apa. Kalau kan berat, bingung kalau manusia nggak paham dirinya. Kalau dia paham dirinya dijadikan Allah, dia ibadah. Karena dia nggak paham buat apa dirinya dijadikan Allah, ya dia seakan ya bebas, dia liar, ya kan? Coba kalau kita paham kalau diri kita paham dijadikan Allah untuk ibadah, kita ibadah. Dan masih banyak manusia yang sampai ini belum paham apa itu ibadah. Belum paham ibadah, tapi belum paham ibadah itu adalah tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa manusia ibadah? Cuma dua. Yang pertama untuk dirinya, dapat pahala besar dan surga. Yang kedua untuk orang lain, lingkungannya. Oh begitu? Iya. Untuk orang lain bagaimana cerita Ustaz? Itu ibadah. Kalau untuk diri kita wajar, pahalanya besar. Kalau untuk orang lain, nih keterangannya, kalau di dunia ini tidak ada lagi orang sholat, tidak ada lagi orang yang kuat di depan Ka'bah Baitullah, maka rotasi superkonduktor yang berputar di depan Ka'bah tidak lagi memancarkan sinar elektrik magnetisnya. Kalau udah rotasi superkonduktornya itu yang berputar di depan Ka'bah Baitullah tidak lagi memancarkan sinar elektris magnetisnya, maka dunia berhenti, kiamat. Sama seperti jantung. Jadi jantungnya dunia itu di sana, di Ka'bah Baitullah berputar. Allah baca ke atas tuh, masya Allah. Jadi kita ini Pak, kita ini orang Muslim. Kita orang Muslim ini sumbangsinya besar dunia ini loh, bener. Kita ibadah tiap hari ini, magnetnya ke atas, sehingga bergerak dunia, bumi bergerak. Kalau di dunia ini udah nggak sholat, di kiamat. Jantungnya itu, manusia jantungnya berhenti, mati nggak? Mati. Kita umat Islam termasuk umat yang toleran, betul, toleran kita. Musim kemarau sekarang ini. Udah 4 bulan turun hujan. Ulama tanpa disuruh, tanpa dibayar, tidak melibatkan pemerintah, tidak partai, tidak digaji, tidak dihonor, kumpul di lapangan, sholat istisqa. Buat siapa? Buat siapa? Buat dunia. Yang kafir, yang munafik, semuanya kebagian juga berkah. Gimana nggak hebat ulama? Ya. Masya Allah. Sholat istisqa
Begitu turun dunianya, hujan semuanya, berkah semuanya tuh. Enggak, hujan nggak mungkin turunnya di komplek doang. Kalau jono pas orang muslim nggak turun, enggak, lihat semua turun apa? Tuh hebatnya begitu kan. Jadi Islam ini agama yang toleran loh. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam nggak toleran, itu orang salah paham, gagal paham. Aman gitu kan, masya Allah, indah. Nah, kayak gini ngaji gini indah kan ngaji, luar biasa gitu. Tapi Adam saja itu kan maharnya ketika menikah dengan nenek kita, apa yang dibacakan? Salawat. Luar biasa. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad kan ada dua. Ada yang jadi rukun, ada yang jadi sunnah. Rukun di waktu sholat, ya. Khutbah Jumat saja tidak menyebut nama Nabi Muhammad, enggak berselawat kepada beliau, batal khutbahnya. Itu dalam sholat. Di luar sholat, itu amalan-amalan dianjurkan oleh ulama-ulama, wali-wali ngamalin juga selawat. Baca al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Aduh, al-muntaqil itu namanya isim mausul ya. Al-muntaqil isim mausul. Wa man wa ma wa al tusawi mazukir isim mausul itu. Al-muntaqil gitu ya. Apa itu al-muntaqil? Berpindahnya nur berpindah nih. Fil ghararil karimati wal jibah. Ghurar itu yang cemerlang, sinar yang terang benderang, sinar yang cemerlang dari wajah-wajah orang yang terhormat dan mulia. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Ibrahim. Jadi berpindah tuh cahaya nur dari Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, terus sampai ke ayahandanya. Masa kita nafikan, masa kita nggak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang terakhir, yang mulia. Semua nabi itu terhormat dan mulia, tapi ada nabi yang lebih dimuliakan. Wa astammi'u Allah ta'ala ridwanan yakhussul ikrata ta'iratan nabawiyyah. Insyaallah. Aku mengharapkan, aku mohon, aku minta kepada Allah Ta'ala ridwanan, keridoannya. Pengarang kitab itu nggak minta apa-apa loh, hanya ridho dia. Itu yang dibeli dijual pas-pasar, kita berjanji kita beli, itu pengarangnya udah ngomong wa astamlihullaha ta'ala ridwanan. Saya minta kepada Allah Ta'ala hanya ridhonya. Coba kalau karangan orang sekarang tuh, sekarang tebel di sini karangan ini, di belakang ada tulisan barang siapa yang berbanyak, yang meniru, yang mengkopi akan didenda sekian miliar, ya kan? Ya kan, ada nggak tulisannya? Ada. Kita berjanji kagak. Seharusnya nih yang mengarang ini dapat datinya atau keluarganya, enggak, mereka enggak. Insyaallah yang diharapkan ridhonya. Saya mengharapkan, saya minta pada Allah ridhonya. Wa yakhusul tahiratan nabawiyyah. Ya Allah, dikhususkan juga kepada itrah keluarga at-tahiratin nabawiyyah, keluarga Nabi yang suci. Masya Allah. Khususnya keluarga Nabi yang suci. Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dilahirkan dari ibunya dan ayahnya adalah seorang yang suci. Taraqas sifah falam yusibu ma'aruf min adami wa ila abihi wa ummihi. Mereka tuh tarakusifah, enggak pernah ngalamin perbuatan serong, perbuatan zina padahal zaman jahiliyah. Tarakusifah, mereka enggak pernah melaksanakan perbuatan zina padahal zaman jahiliyah.
belum ada Islam, orang banyak yang kumpul-kumpul, orang banyak yang ngerampok, nggak ada Islam dulu. Para kusifah mereka itu terhindar dari perzinaan. Walam yusibhum aru, dan mereka tidak ternoda keluarganya, tidak ternoda kehormatannya. Min Adam, dari Nabi Adam, wa ila abi, sampai ayahandanya, wa ummi, dan sampai ibundanya Abdullah, ya, dan istrinya Abdullah, Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Insyaallah suci. Tidak ada sejarah Nabi dilahirkan dari perempuan yang bukan suci. Ya, nggak ada sejarahnya kan. Yang suci. Wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawalam. Ya Allah, ratakanlah ridhonya itu kepada para sahabatnya, wal atba'a, dan para tabi'in. Nabi, sahabat, abi sahabat, tabi'in, atba' namanya. Ratakanlah keridhoannya kepada para sahabatnya dan seluruh sahabat, tabi'in, kemudian para ulama-ulama yang mujtahidin, yang 6 orang, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Tsauri, dan Daud Az-Zahiri. Terus sampai kemari terus, Masya Allah, diratakan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah gitu ya, berkah ya, berkah gitu ini. Insyaallah. Wa mawala, dan orang-orang yang diberikan nikmat, orang-orang yang diberikan keuzan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala itu diberikan kekuasaan, diberikan kenikmatan. Siapapun orangnya gitu kan. Wa astagdihi dayatal sulukis subulil wadihatil jaliyah. Ya Allah, wa astagdihi, aku Allah meminta, ya Allah, saya meminta kepada ya Allah hidayatan, bimbingannya. Ya, bimbingan loh. Jadi bapak-bapak ini udah dapat hidayah. Hidayah itu nibros, sinarnya, apinya, nurnya. Maka sinar hidayat itu jangan dipadamkan. Bagaimana supaya sinar hidayat itu tidak padam? Maka sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Banyak orang hidayat kenal enggak ibadah, maka hidayatnya padam, redup. Lisulukis subulil wadihatil jaliyah, di dalam jalan-jalan yang terang benderang. Ya, jalan yang terang benderang, udah terang benderang lagi. Bagaimana penafsiran terang benderang? Penafsirannya di dalam agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam. Ini yang berat ini, Masya Allah. Minal ghayati bi khitatil khatai wa khudam. Jadi lafaz wahidsan asal kata wa astagdihi hibzam minal ghayati bi khitatil khatai wa khudam. Saya minta kepadamu ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, hifdzan, pemeliharaan. Minta kepadamu ya Allah dijaga. Dari mana? Minal ghayat, dari kesesatan. Lago kan sesat. Man lago, man takalama yaumal jumu'ati wal imamu yaktu faqad lago sesat. Ya kan? Minta kepada Allah dijaga dari tiara daripada kesesatan. Dari mana? Fi khitatil khata'i wa khata, di dalam melangkah di tempat yang salah. Melangkah di tempat yang salah dalam melangkahnya. Lah kalau kita udah salah melangkahnya nih, salah melangkah, salah menginjak, nyebil kita. Maksudnya di sini, kalau kita sudah beragama Islam, maka kita laksanakan perintah-perintah Allah agar kita dijaga dari kesalahan-kesalahan yang fatal.
Tidak sedikit manusia yang dapat hidayah kemudian dia kembali kepada agama lain karena ada bimbingan. Betul ya? Tidak sedikit ada orang yang Islam masuk ke sana karena bimbingan yang ada. Wa ansyuru inkasantul maulidun nabawi burudan hisanan nadaqariyan. Ansyuru, saya sebarluaskan. Ansyur. Jadi dia ngarang kitab ini memang tujuannya disebar. Sebar di pelosok dunia. Ansyur itu disebarluaskan. Yang nyebarin siapa? Tentu murid-muridnya, tentu santri-santri. Terus kemana-mana kota, kemana daerah, sampai ke Amerika ada di sini dan berjanji. Sampai ke Prancis ada yang Muslim. Ini kita luar biasa ini. Karena yang ngarang ikhlas. Yang arah nggak pada pengen dibayar, nggak pada dikasih upeti. Dia semata-mata untuk mensebarkan, mengajarkan, memberitahukan bahwa Nabi Muhammad begini hebatnya. Dia tulis di karangannya. Maka disebut rawi. Rawi itu cerita yang berkesinambungan. Rawi itu cerita yang ada sanadnya. Ya, bukan hikayat. Kalau hikayat enggak cerita. Ini rawi nyambung ceritanya. Wansuru, saya sebarluaskan min kissatil maulidin nabawi, tentang kisah maulid Nabi Muhammad. Maulid itu ya, maulid di hari kelahiran Nabi Muhammad. Maulid yang dilahirkan, maulid hari dilahirkannya. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 561 Masehi. Ya. Tahun gajah. Karena belum ada bulan hitungan Hijriah, ada tahun gajah 561, itulah Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini menjadi rahmatan lil alamin.